Oke, oke, saya langsung aja. Em, Kalau ngelihat materi sih kemarin cropping gambar sudah, kemudian memanipulasi gambar juga sudah, kemudian teks juga sudah. Sebenarnya sudah cukup untuk bisa membuat sebuah desain gitu ya, paling tidak kartu nama begitu ya. Kemudian, nah kalau dengan kemarin itu sebenarnya saya tidak sengaja sih dengan Dokter Ronald gitu ya. Kebetulan saya ada teman di Nigeria gitu minta dibuatkan sebuah kartu Natal gitu. Nah, saya buatkan. Nah, di situ ngobrol dengan Dokter Ronald juga. Oke, kita lombakan Pak Gede. Wah, jadi saya agak agak kaget sedikit gitu ya karena tidak terlalu siap sih sebenarnya karena menghadapi kalau pesertanya banyak kan mungkin butuh waktu untuk memeriksa, koreksi dan sebagainya gitu ya. Oke, saya contohkan saja. Ini kebetulan kartu yang saya buat eh, namanya Debbie gitu ya, namanya Debbie. Teman saya ini ngasih gambar cuman ini aja gitu ya. Jadi Oke. gambar ini kemudian saya olah, saya crop itu jadinya seperti ini gitu. Nah, Hmm. kemarin juga dengan Dokter Ronald juga sempat beliau praktekkan gitu ya. Jadi Pak Gede, gambar. saya Ya, dengerin Pak Sip ya. oke oke siap siap Dok, siap. Ah, jadi Oke. kemarin Ada apa rekamannya, Pak. ada sudah Dok, sudah. Oke. Jadi kapan lalu Dokter Ronald juga sempat mendemokan gitu ya. Jadi gambar seorang wanita gitu di crop gitu, cuman apa namanya caranya cuman belum rapi gitu ya. Nah kalau mau pingin rapi, berarti kita harus pelan-pelan motongnya. Jadi motongnya itu seperti seperti ini dah. Ya mungkin kapan lalu juga saya sudah tunjukkan. Nah tadi juga saya cari. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ilustrasinya ibarat ini backgroundnya hijau gitu. Ini ada gambar bebek gitu. Kemudian kita dikasih gunting, ya gunting-gunting ini ya, gunting, kemudian gunting, 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 tempel. Nah, kemarin kita coba di Photoshop juga sudah berhasil gitu ya. Cuman guntingnya kemarin itu menggunakan Magic Wand karena kebetulan warna back putih ini sama gitu. Nah, kalau misalnya warna backnya berbeda, contoh seperti yang teman saya Debbie ini, jadi ada berwarna-warni begini ya, tidak bisa pakai magic wand gitu ya. Jadi kalaupun misalnya menggunakan magic wand itu ya sedikit-sedikit begini gitu. Boleh Pak, boleh. Asalkan rapi kan gitu. Nah, mau tidak mau berarti kita menggunakan eh, poligonal lasso tool ini. Nah, itu latihannya juga file Dune juga kita sudah tuntaskan gitu ya. Nah, terus jadinya itu seperti ini. Jadinya eh, sebentar mana dia? DP oke, saya cari yang PSD draft. Oke. Nah, ini. Nah, jadi jadinya seperti ini gitu ya. Jadinya seperti ini. Ini file aslinya. Kemudian yang ini hasil croppingnya. Hasil croppingnya itu setelah cropping ya saya pindahkan begini aja ke area gambarnya gitu ya. Jadi sama seperti memindahkan bebek Digeser itu. aja. Nah, di klik kiri tahan geser aja dong gitu. Oke. Nah, gitu. Mudah aja kok ininya gitu ya. Oke, terus prosesnya kira-kira jadi seperti ini. Nah, kapan lalu juga sempat saya ceritakan bahwa layer itu adalah kertas yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi ada teks 2023 paling atas, kemudian ada Merry Christmas and Happy New Year dan sebagainya posisinya. Nah, ini teman saya Debbie ini di atas background gitu ya. Kalau dia di bawah background berarti kan nggak kelihatan nanti. Nah, otomatis
ini harus ada di uh, atas gitu ya. Oke, ini di oke gitu ya. Oke, saya ubah deh namanya ya, biar nggak bingung uh, nyari layernya gitu ya. Nah, ini misalnya apa nih? Ini putih gitu. Cuman karena besar aja apa tidak saya beri, boleh dicek nanti dengan cara begini. Oh, ini gambarnya. Tapi lebih bagus memang diberi nama. Nah, terus proses pembuatannya ini juga ada revisi kemarin gitu ya. Nah, saya mau nunjukkan keunikannya kemarin itu backgroundnya kota Singaraja gitu ya. Jadi kota Singaraja, cuman teman saya nggak ngerti ini gambar apa gitu. Terus akhirnya bisa diganti nggak? Nah, saya tidak ganti, tapi saya sembunyikan begini. Kemudian saya carikan gambar, dapatnya yang ini pohon apa ini pohon cemara kayak gitu ya. Nah, itu akhirnya oke, thank you udah gitu. Udah. Kemudian saya jadikan JPEG, saya kirim, mungkin nanti akan diposting di sosmednya dia. Nah, nanti coba saya cek nanti kalau enggak kan eh, saya share nanti di grup gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya. Terus yang teks Merry Christmas and Happy New Year, yang ini kemarin kita juga sudah coba gitu ya menggunakan blending. Nah, ini blending yang kita coba teks itu ya. Saya hanya menggunakan outer glow saja gitu. Outer glow yang warna hitam gitu. Nah, kalau misalnya water glow-nya ini dikasih merah, maka merah dia itu. Ya tinggal kita pilih-pilih warna aja. Nah, ini sekilas untuk yang apa ya kartu Natal lah gitu ya. Nah, terus contoh lain eh, yang kemarin pembuatan flyer yang diminta oleh Dr. Ronald gitu. Nah, ada beberapa revisi kemarin. Saya tetap punya mentahnya gitu ya. Jadi yang pertama kan eh, dari tema, kemudian terbuka untuk umum, tadinya tidak isi. Nah, karena saya punya mentahnya yang saya bongkar, bukan yang ini. Kalau yang ini nggak bisa dibongkar. Sebentar, yang batu Natal bukan, yang JPEG-nya mana JPEG. Nah, kalau yang ini, nah ini jadinya. Nah, ini jadinya. Nah, ini kita bisa lihat di layer. Ini layernya background, berarti ini nggak bisa dibongkar. Gitu. Jadi sudah jadi. Nah, kalau misalnya ada revisi lagi, kalau kita buka file ini, otomatis eh, elemen-elemen atau komponen-komponennya sudah jadi satu plat, sudah jadi satu layer, nggak bisa dibongkar. Nah, nanti caranya kita punya mentahnya, itu formatnya adalah PSD, mentahnya Photoshop. Kalau jadinya kan mungkin bisa JPEG, atau kemarin mungkin Dokter Richard menyampaikan di apa Canva itu menjadi PNG mungkin, ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi di sini banyak layer gitu ya. Ya, saya tidak khawatir dengan banyaknya layer begini. Keuntungan kita adalah nanti eh, objek-objek yang ada di sini kita bisa edit satu persatu gitu. Misalnya ini merahnya ini. Nah, ini kebetulan saya lihat merah nih ya. Nah, ini misalnya merah. Atau Pak Gede, misalnya saya mau ganti warnanya biru gitu. Mungkin ini akan saya copy dulu gitu ya. Jadi duplikat layer, saya duplikat layer. Nah, berarti merahnya ini saya sembunyikan dulu. Yang hasil kopiannya ini saya ganti biru gitu misalnya. Jadi saya cari biru, nah tunjuk. Nah, ini tadi merah saya sembunyikan, ini yang biru saya jatuhkan aja dengan pen buket ini. Ting gitu. Ya udah biru. Tinggal ini ganti namanya biru supaya gampang nanti nyari. Terus ini misalnya merah gitu. Nah, gitu. Kemudian ditunjukkan gitu. Misalnya kalau tidak disetujui,
kayaknya merah bagus Pak Gede gitu misalnya, ya berarti saya tidak perlu lagi nyiapkan yang merah, saya tinggal sembunyikan yang biru, tampilkan yang merah gitu. Yang biru ini tidak akan dicetak nanti ya, jadi tetap aja yang ditampilkan itu yang akan menjadi file jadi di desainnya gitu ya. Kemudian saya tambahkan QR code. Nah, kemarin nyari QR code generator, dapat yang menerjemahkan link pendaftaran ini. Itu setelah dapat tinggal dimasukkan ke sini aja gitu ya. Ada sepertinya kemarin, mana dia ininya, QR code-nya. Sini. Oh, di situ di apa? Oh, bukan JPEG ya. Kemarin apa ya Mau QR tanya, code? karena Ya, saya ikutnya terlambat. gimana Membuka gimana? membuka membuat layer-layer tuh apa? Saya Ini kadang ini Dok, ini mana? di sebelah trash ini, di sini ada create new Oh, layer ya. mana? Kalau Sebentar, maaf. dokter klik, Panahnya kurang. Let's see. Show to me. nah Oh ya, ini, di atas tuh ya. ini Oke, oke. ya ini. Kalau dokter create new layer, berarti dokter nyiapkan kertas kosong. Oh, Jadi I see. di kertas kosong ini dokter kerja gitu, mau mau I ngedit see. gambar, mau nambah shape dan sebagainya Di, gitu. di atas tuh ada file edit image layer itu ya. Ya Layer. betul, Oke, fine. betul betul gitu ya. Misalnya kalau nggak kepake ya boleh disembunyikan gitu. Kalau memang Of course. betul-betul nggak dipakai boleh di delete gitu. Tapi kalau saya sih dok jarang menghapus layer gitu ya. Nah biasanya Oke. nanti dibantu dengan kita membuat draft dulu orek-orek gitu. Kan Hmm. kalau misalnya saya mengerjakan langsung, biasanya bengongnya banyak gitu. Apa buat sekarang? Tapi kalau misalnya kita berangkat dengan draft, saya mau buat tulisannya taruh di sini gitu misalnya, kemudian sinterklasnya di sini, bla 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 bla. Itu akan lebih cepat dia dok kita kerjanya gitu berdasarkan I see. orek-orek yang kita buat, kemudian draft yang kita buat gitu. Nah, kalau kalau yang lain-lain sih ini apa namanya? Tadinya saya punya ini sih punya bahan gitu ya, bahan. Nah, ini bahannya. Ini bahannya begini ya. Caranya tadi sama seperti membuat kartu card teman saya Debbie itu. Ini saya olah dulu di sini gitu. Jadi tinggal tinggal masuk aja ke kanvas yang kita buat, kemudian komponennya ini juga gitu, ini. Nah, ini sedikit dok, ya mungkin kalau dokter Richard hadir, nah ini yang saya mau jelaskan yang ini kalau vektor itu ini dia dok, mana dia? Nah oke, kalau dengan posisi yang sama ya posisi yang sama ini sebenarnya garis dia dok, garis gitu. Kalau yang ini ngolahnya bitmap, itu biasanya jadi bit dia, bit gitu kotak-kotak. Cuman karena ini ukurannya kecil, kita menggunakan pixel, ya mungkin nggak kelihatan, sekilas mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya nanti ukurannya besar gitu, seperti spanduk gitu ya, kemudian poster yang ukuran eh, apa A3 gitu. Nah, kemarin ikut lomba poster yang di Ukrida itu kan dari panitia mengeluarkan tolong dibuat ukuran A0 gitu. Nah, kalau A0 dengan A3 harus diubah lagi ininya. Kalau enggak bisa pecah dia ininya gambarnya gitu. Nah, karena di sini nanti mungkin lebih banyak kita share nanti mungkin di WhatsApp, kemudian di sosmed, kemudian Instagram dan sebagainya kartu Natal ini, jadi kita tidak menggunakan sentimeter atau milimeter, tapi menggunakan pixel gitu ya. Ini bisa dicek setelah di kanvasnya dibuat gitu ya. Setelah kanvasnya dibuat, ini bisa kita cek gitu. Nah, ini misalnya filenya, saya klik menu image gitu.
kemudian image size. Nah, ini 850 piksel kali 850 piksel. Kalau diincikan sekitar 2,83. Kalau 2,83 1 incinya mungkin 2,5 gitu ya. 2,5 paling 5 sentian. Paling 5 senti, 6 senti lah. 6 senti kali 6 senti sebenarnya ini ukurannya. Gitu. Kalau misalnya kita kita sentimeter kan 6 senti itu seberapa sih, kan kecil sekali. Tapi kalau ini tampilannya mungkin di WhatsApp, kemudian di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, ya cukup jelas lah ininya tampilannya gitu ya. Terus Maaf, ya, itu yang gimana seperti gimana? gambar mata itu apa? Apa, Pak? Yang Bisa mana dok? Yang mana dok? sebelah kanan sendiri, yang layer-layer itu, Oh yang ini. tanda kutip, ya Ya apa ini itu? ini kan visibility dok. Jadi misalnya contoh nih, eh, Pak Gede, 2023 nggak usah dipakai deh gitu misalnya. Saya tidak delete, tapi saya sembunyikan dok, gitu. Oh, Nah, jadi ini dia sembunyi aja, bukan di delete, ya oke. disembunyikan aja gitu. Atau misalnya ada koreksi, sebentar ini ada yang lain nih kayak. Nah ini misalnya nih, ini ini posisi yang lain gitu ya. Jadi Indonesia Damainya tadinya saya tukar dulu ya, mana dia yang aslinya. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, tadinya eh, teks Indonesia Damai ini kok I-nya kok merah tok gitu. Terus yang I yang paling kanan ini merah tok. Saya ubah lagi gitu. Maksudnya biar semua kena merah putih, saya buat ulang gitu. Jadi yang ini benernya. Oh, ini ada merahnya, kemudian ada putihnya gitu. Tapi tetap saya enggak hapus ini dok gitu. Karena itu ya jadi apa namanya ya jejak atau histori saya mendesain aja gitu. Jadi ini boleh pakai dimanfaatkan ini dok. Gitu ya, tinggal tampilkan, sembunyikan, atau mau dipindah gitu misalnya tinggal tunjuk move tool, ini geser, udah mau dipindah kemana gitu, atau mau dibalik misalnya tinggal Cuma kontrol, diklik kemudian digeser saja ya. tinggal ditunjuk dulu baru olah, tunjuk dulu baru olah. Jadi kalau saya tunjuk rusak berarti saya ngolah rusak. Yang lain nggak ngaruh dia dok. Ini aja yang saya kerjakan. Karena saya nunjuk kertasnya rusa ini gitu. Kok mau besar kecil kan juga bisa kok. Bisa bisa dok. Nah, setelah Oke. tunjuk ini kan kemarin Oh, kalau tidak salah kan Ctrl T. Tunjuk dulu layarnya Ctrl T. Nah, kalau ini kan sering nih dok, menunjuk objek itu pasti ada ini titik vertexnya mana. hmm. Nah, kalau mau proporsional, tekan tombol Shift di keyboard, klik kiri tahan, geser. Nah, Shift, ini shift. proporsional gitu. Sorry. Heeh. Kontrol apa, Pak? Kontrol T dok. Ini Kontrol T ini itu transform. untuk Ini trans dok. Heeh. Ini transform. Kontrol T, free transform. Oh, free transform itu Ya, itu untuk untuk membesarkan, mengecilkan. Kontrol T gitu. oke, Nah, I see. Oke. Terus ingat untuk menggeser? tekan tombol shift-nya. Jangan Oh, jangan begini. Nanti kan tidak proporsional pendek. dia. Ya. Gitu. Nah, kalau mau proporsional tekan tombol shift. Sama Shift. kalau nggak salah di Word juga sama kok ininya. Oke. Cara membesarkan, mengecilkan gitu. Nah ini ada tapinya dok. Kalau di bitmap, khususnya di Photoshop, kalau misalnya kita melakukan pembesarannya terlalu gitu ya, terlalu besar gitu, maka titik-titik warna itu dia akan renggang dok. Logikanya titik-titik warna yang tadi rapet, ketika tarik, ya katakanlah mungkin melebihi 2 kali lipat, 3 kali lipat, kemungkinan warnanya akan pecah gitu Jangan dok. terlalu banyak dimakan. Oke. Gitu ya. Jadi hati-hati sedikit kalau yang
bitmap. Gunakan yang lain dulu, itu Kalau masih banyak bisa kok yang lain. ukurannya Gunakan dulu, tetap ini banyak sekali tetap sekarang kita. sama gitu. Cari Ya. makan yang basah-basah dulu. Oke, ada lagi dok ini untuk Sementara ilustrasinya. tidak, terima kasih. Oke. Ini dari siapa saja, Mama enggak tahu. Kalau sudah, saya jelaskan ini sedikit. Belajar warna ya. Belajar warna. Oke, ini belajar warna. Iya, iya. Jangan dilepas dulu ya, itunya ya. Oke, ini. Ya, kamu Ini makan yang lainnya dulu, yang lainnya masih saya banyak. lakukan penelitian sedikit gitu ya. Jadi di orek-orek sedikit gini. Makanya tadi kalau Dr. Richard hadir, mungkin beliau bisa jelaskan yang ada di Canva. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita hadirkan Dr. Richard untuk Untuk dapat menyampaikan. warna ini tadi Anda klik apa? Nah, ini saya contoh aja dok. Jadi supaya supaya tahu komposisi warna gitu ya. Sekilas saya lihat di sini angka-angkanya juga tidak rumit-rumit sekali gitu ya. Ada 0, ada 20, ada 40, 60, 80, 100, cuman itu aja. Ini. Nah, dari komposisi warna cyan, magenta, yellow, black. Hasilnya seperti ini, Dok. Nah, kalaupun misalnya teorinya, nah ini teorinya, tapi nanti kita juga bisa lihat apakah mungkin warnanya berlawanan dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan kapan lalu kan, kalau penilaian sebuah grafis itu kan biasanya relatif gitu ya, relatif. Si A bilang bagus, si B bilang cukup bagus, si C bilang mungkin jelek, kan bisa saja begitu. Nah, makanya relatif. Nah, di sini saya hanya ngasih teori aja. Biasanya 3 warna yang berdekatan itu biasanya yang berkesesuaian gitu ya. Misalnya contoh, kita ambil warna orange nih. Nah, pasangannya pasti di atasnya sama kuning, atau ngambil warna gelapnya berarti ke bawah sama merah gitu. Terus kalau yang hijau, hijau ini misalnya ke kirinya kuning, ke kanannya hijau 2. Begitu biasanya dok ininya variasi-variasi warnanya. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu banyak warna. Kalau banyak warna mungkin ya memang cocoknya kalau kalau untuk anak-anak begitu kan memang warnanya banyak, warna-warni gitu ya, cerah dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari teori yang saya baca sih biasanya ya paling 3 warna itu dikombinasikan di desain cukup gitu. Ya itu yang mengenai warna. Terus apalagi nih? Oke. Nah, ini juga saya maunya sampaikan ke Dr. Richard. Ini juga mengenai yang Canva itu kan ada template. Saya sebenarnya juga banyak punya template gitu ya. Jadi template untuk diri saya sendiri. Nah, saya juga kebetulan bertugas di koperasi gitu ya, di bagian minimarketnya, minimarketnya. Nah, kadang-kadang juga promosi, biasanya saya buatkan template, tinggal ganti-ganti warna aja. Jadi saya buatkan template kosong begini. Nah, nanti masuk gambar sesuainya, saya masukkan ke sini, kemudian kasih teks, kemudian tinggal diubah-ubah warna, kirim, baru sebar di WhatsApp group, kemudian baru sebar di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi saya punya template sendiri. Nanti kalau ada waktu, baru saya perbaiki lagi ini template-templatenya. Mungkin bentuknya tadinya kotak, saya buat lingkaran, kemudian bentuk shape yang lain, nah kayak gitu. Ini kalau kalau menjawab perbandingan Canva mungkin gitu ya dengan template, saya juga buat template sendiri, baik dia dengan CorelDRAW atau dengan Photoshop gitu. Nah, terus contoh lain lagi, saya sebenarnya dok ide itu sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau saya lebih banyak nyonteknya gitu ya. Nah, ini juga saya sudah carikan contoh. Nah, ini saya dapatkan di Prepik kemarin gitu ya. Nah, lihat lihat gitu, buat orak-orek. Nah, jadinya ini. Nah,
jadinya ini gitu. Jadi idenya saya ambil, saya terjemahkan sendiri. Nah, seperti ini gitu. Nah, nanti seperti yang disampaikan Dr. Ronald kemarin, saya kebetulan juga dengan Ganesha Riset dan Pengembangan Indonesia ini ada kerjasama gitu, yang mungkin nanti sertifikatnya dari Ganesha Riset dan Pengembangan Indonesia ini gitu. Ya, untuk pelatihan ini, kemudian untuk apa peserta lomba nanti gitu. Ini. Kalau yang ini sudah jadi ini nggak bisa dibongkar lagi karena sudah jadi background, sudah jadi JPEG. Nah, idenya saya ambil dari sini gitu ya. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, ini saya juga ngambil di Prefik gitu. Jadi saya koleksi-koleksi aja desain-desain yang menurut saya bagus gitu. Jadi saya jadikan contoh. Kemudian hasil jadinya ini jadinya. Ya walaupun ya beda, beda tapi ide warnanya saya ambil. Nah, gitu. Seperti ini. Yang di sebelah kiri ini gambar aslinya, sebelah kanan ini hasil nyontek idenya jadi seperti ini. Gitu. Oke, itu saja mungkin Dok. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira mudah aja kok ininya apa permasalahan seorang graphic designer sih kalau menurut saya sih ide gitu. Kalau membuat desainnya kan kemarin tuh saya kira udah cukup ya, cropping gambar, kemudian memanipulasi gambar, kemudian teks, kemudian pengenalan font, warna, ya paling gitu-gitu aja kok ininya, nggak tidak susah-susah sekali gitu. Dan tidak usah khawatir apa namanya, yang penting apa yang kita sampaikan kontennya di media tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh pemirsa kita, penonton kita yang melihat desain kita, ya paling itu aja sih ininya. Apa namanya? Kalau dari apa prinsip komunikasi kan apa yang kita sampaikan dipahami oleh lawan bicara, pemirsa, penonton dan sebagainya. Itu aja sih Dok ininya. Oke. Oke. Kalaupun misalnya Latihan. gimana Oke. Dok? Ya, perlu sekarang latihan. Kan Makinnya. sama seperti pisau tumpul itu Dok. Kalau terus diasah kan lama-lama kan tajam. Iya. Iya gitu. Cuma nanti tidak terpaku gitu ya. Jadi kemarin juga apa namanya tidak terpaku apakah harus pakai Photoshop atau pakai Corel atau pakai Canva atau pakai Inkscape atau pakai Gim dan sebagainya. Nah, kebetulan di flyer lomba kartu Natal ini kan tidak disebutkan. Jadi misalnya nanti ada misalnya peserta yang menggunakan Canva, menggunakan Inkscape, kemudian Gim, kemudian Illustrator, kan silahkan boleh-boleh aja. Atau misalnya peserta menggunakan katakanlah Word itu mendesain, ya nggak masalah karena kalau membuat teks seperti Indonesia Damai ini di Microsoft Word kan bisa menggunakan word art gitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Oke, ada lagi? Oke. Mungkin itu aja. Sebentar. Dokter Lisa, Dokter Yakob, Dokter Ronald ada yang mau disampaikan? Mungkin itu aja. Mungkin nanti saya atur pertemuan berikutnya kita belajar Canva, mungkin akan diberikan oleh Dokter Richard. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Sementara belum. Oke, kalau begitu diskusi boleh lanjutkan di grup. Tetap semangat gitu ya. Japri-japri. Gimana dokter? Gimana? Operasi, maaf. Ya, ya, ya. Oh iya, ya, boleh. Nanti kan saya publish dok ini ya. Silakan selamat bertugas. Itu Nanti yang dokter berapa, Bro? baru ini dokter Yakob aja nih. Nggak ada lawan nih dokter Yakob. Tapi belum saya lihat desainnya. Mungkin nanti setelah beberapa hari baru kita kumpulkan desainnya dok. Ya. Dari UKBW dokter Lisa mungkin bisa, Dok.
Ya harus lah, gimana sih? Harus bisa. Nggak masalah kok, yang penting dicoba Dua juga kan, bisa ya? tidak ada Ya. salahnya mencoba. Apa dokter Dah? Bisa Masih Dokter Dwi. masih ada waktu banyak dok, masih Oke, banyak ada silakan. waktu gitu. Iya. Oke, nanti diskusinya Kita mau nanya Dok. oh ya silakan. Ya silakan Dokter Lisa. Maaf Pak, mau nanya Pak, itu kita kalau bikin desain untuk warna itu terus terang saya agak sulit. Sama Karena kadang-kadang layar itu dengan yang kita lihat kalau dia pindah ke Bet- komputer lain terus warnanya jadi berubah. Nah, betul sebaiknya dong. bagaimana kita menyeting layar supaya bisa jadi standar. Terima kasih Nah, Pak. itu kan harus kalibrasi. Caranya dokter, itu cetak dulu, hasil cetaknya baru disesuaikan dengan layar. Ngatur layarnya cukup dengan brightness dan kontras. Itu saja dok, cara mengkalibrasi. Jadi hasil printnya itu dicocokkan sama layar, layarnya diatur kontrasnya. Warnanya disesuaikan dengan hasilnya. Nah, nanti ke depannya apa yang dokter desain di depan layar, begitulah hasilnya gitu. Kalibrasi layarnya dengan cara mengatur brightness dan kontrasnya. Gitu. Kalau kayak hue saturation itu gimana Pak? Itu maksudnya kalau hue itu gimana ya? Kalau saya sih biasanya menggunakan warna standar aja, Dok. Nggak sampai detail begitu gitu. Caranya dokter buat desain dulu print. Kan beda tuh. Nah, nanti hasil cetakannya itu layarnya yang menyesuaikan hasil cetak. Cuman ngatur brightness dan kontras gitu. Kalau Oh ya, sudah siap. Terima kasih. kalau sudah sesuai nanti kedepannya pasti akan sama gitu ya. Oke, ada lagi? Pak Gede Cukup, izin nanya, iya, nyambung iya, Dokter Lisa. iya, silakan, Ini silakan. kemarin kan saya nyoba itu. Apa Itu kan ya? RGB ya Pak Gede. Kalau CMYK. CMYK itu sebenarnya bedanya apa ya sama Kalau yang CMYK, katanya kalau printing lebih bagus CMYK ya betul, atau gimana? betul dokter. Kalau RGB itu hanya tampil di monitor. Kalau CMYK itu ke digital printing. Kalau CMYK biasanya gelap karena muncul warna hitam. Kalau RGB cenderung terang dia karena tidak ada warna hitamnya. Gitu, Dok. Oh Nah, iya, terima kasih Pak Gede. Oke. Berarti kalau memang printing settingnya mending CMYK. CMYK ya? Betul, Oh, dokter. siap. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya. Nanti lanjutkan di grup. Ada lagi? Oke, kalau tidak, diskusi saya cukupkan. Nanti kita lanjut di grup. Tetap semangat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Mas Gede, Edi. selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Pak. Nggih, boleh, Lip. Liv.